Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih terus bisa merasakan nikmat-nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman, indahnya berislam, dan semoga para pendengar sekalian dan RRI krunya ini semuanya diparingi sehat agar terus bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik mungkin untuk menuju pada akhir yang terbaik, husnul khotimah. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kepada kita ini insyaallah. Maka yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia, kenapa juga kita membahas tentang bagaimana keluarga muslim ini kalau memelihara anjing? Karena akhir-akhir ini kita lihat banyak, istilahnya dikatakan Mbak Risa tadi viral itu, bahwa orang-orang yang mengaku muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada gaya hidup yang baru, yaitu memelihara dan bahkan pagi-pagi berjalan-jalan keliling kota istilahnya dengan anjing kesayangannya. Namun demikian, memang kalau ditelusuri dan direnungkan itu, bahwa ajaran kasih sayang itu memang kan tidak hanya untuk manusia, berlaku juga untuk binatang, ya. Jadi juga ada salah satu buku kitab itu yang juga berbuat baik kepada binatang, atau juga ada memberi nafkah kepada binatang. Bahkan juga di Al-Quran sering disebut hal-hal yang berkaitan dengan binatang ini, karena juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga kita harus berperilaku yang baik terhadapnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 164 itu, bahwa berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah. Dan tidaklah aku turunkan dari langit itu air yang lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering dan menebarkan di dalamnya semua jenis hewan. Nah, ini juga dengan adanya air hujan dari langit ini, maka akan tumbuh-tumbuhan, dan itu juga akan bisa mengimbas untuk hewan-hewan itu yang pada hakikatnya juga adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Beberapa juga wa fi khalqikum wa ma yabut min babatin ayatul liqaumi yuqinun.
pada penciptaan kamu dan makhluk yang bergerak ditebarkannya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang meyakini. Ya. Sehingga betul memang Al-Quran ini menegaskan bahwa binatang walaupun bagaimanapun adalah makhluk Allah, sebagaimana manusia yang juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan layak. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Sekali lagi para pendengar, jadi memang Islam itu mengajarkan bahwa berbuat baik dan lemah lembut itu juga harus dilakukan kepada siapa saja, termasuk hewan ini. Bahkan juga berbuat baik kepada binatang, pada hewan itu adalah juga menjadi salah satu cara untuk memperoleh pahala dan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal itu ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, suatu ketika ada seorang laki-laki yang melewati satu jalan dalam keadaan sangat kehausan. Kemudian dia menemukan sumur. Ia pun berhenti di sumur itu dan meminum airnya. Ketika ia selesai dan beranjak dari sumur itu, ia menemukan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya sembari memakan tanah yang lembab karena saking hausnya. Si lelaki itu kemudian bergumam, anjing ini telah sampai rasa haus yang sangat seperti yang tadi aku rasakan. Ia pun kembali ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air. Kemudian ia memegangi anjing tersebut dengan tangan dan memberinya minum. Allah kemudian memberinya pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa di dalam binatang itu ada potensi pahala juga bagi kami? Rasulullah menjawab, pada setiap yang memiliki hati yang basah makhluk hidup itu ada potensi pahala. Dan ini adalah hadis yang sahih karena muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, para pendengar, setelah kita menekankan pentingnya kasih sayang terhadap binatang itu, maka Islam membuat regulasi atau batasan syariat dalam hal mana memanfaatkan dan berinteraksi dengan binatang. Jadi maksud saya aturan dari regulasi tersebut adalah seperti binatang apa yang halal, ya, yaitu binatang ternak, binatang laut, ya. Dan juga Islam ini mendorong agar manusia memfungsikan binatang bisa sebagai partner untuk membantu mencari rezeki sebagai alat transportasi. Mungkin bisa juga kuda, termasuk juga sapi, kerbau yang masih bisa dipakai untuk menarik pedati, ya, dan sebagainya itu. Tetapi juga tetap menghalalkan binatang yang kotor, binatang buas yang bertaring, ya. Dan yang secara spesifik di Al-Maidah itu adalah babi, binatang yang disembelih selain nama Allah, yang tercekik, yang pukul, dan yang jatuh dan yang bertanduk. Nah, dengan perbedaan kebanyakan binatang yang lain yang masih banyak mendapatkan regulasi khusus adalah anjing, ya. Jadi terdapat banyak nas yang menyebutkan regulasi tersebut. Para pendengar, dengan pendekatan
tematik terhadap berbagai nas yang ada mengenai anjing, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Islam melarang memelihara anjing kecuali memanfaatkannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan. Nah, di luar kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka Islam lebih cenderung mengambil sikap mengedepankan larangan. Nah, itulah yang terkait ini, sehingga diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takhoda kalban illa kalba masyitin au soitin au zar'in takoso min ajrihi kula yaumin qirat." Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirot. Senada juga dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya itu 2 qirot. Maka para pendengar, ayat Al-Quran dan 2 hadis itu bisa kita jadikan rujukan. Islam adalah anjing ini tidak boleh digunakan untuk gaya hidup, untuk kesenangan saja, tetapi boleh perkecualiannya, yaitu untuk membantu pertanian, mengembalakan hewan atau berburu. Sehingga kemanfaatan yang besar itulah yang memang sangat diperlukan, yang membolehkan bahwa anjing boleh digunakan. Apalagi sebagai misalnya untuk membantu kepolisian itu menjadi anjing pelacak. Nah, itulah yang memang diperbolehkan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, tentu saja hal-hal yang menurut sesuatu yang dihukumi haram itu adalah bersikap yang tetap konstan, ya, yang tidak ada perkecualiannya, sehingga kita bisa memilah-milah, ya, bahwa memang kalau sesuatu yang diharamkan karena zatnya, maka ia dapat diperbolehkan karena ada sesuatu yang kondisi darurat. Dan sesuatu yang diharamkan sebagai langkah preventif, maka ia dapat dibolehkan karena ada kebutuhan terhadapnya. Nah, para ulama juga menjelaskan makna berkurangnya pahala tadi dengan besaran qirot, ya, itu adalah berarti hilangnya pahala yang masa lalu. Karena perbuatan yang baik di masa yang depan karena perbuatan memelihara anjing tadi, yang tidak karena perkecualian yang karena sangat-sangat diperlukan, maka tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan juga ada diriwayatkan juga dari Abu Tolhah Al-Asy'ari, ya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamasilu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terhadap anjing yang dipelihara atau patung-patung yang disembah.
Jadi, para pendengar sekalian yang berbahagia, merupakan catatan bahwa makna hadis ini tidak berarti juga bahwa malaikat maut maupun malaikat pencatat amal perbuatan manusia tidak akan masuk rumah apabila manusia memelihara anjing, sehingga pemelihara anjing tetap berada pada zona aman. Sehingga malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga menjalankan tugas utamanya untuk mencabut roh dan untuk juga mencatat amal perbuatan tetap diemban sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi headline-nya bahwa menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam, bahwa memelihara anjing ini hanya dapat diperkenankan untuk kebutuhan yang sangat urgen, yang penting sekali, yang tidak bisa sikonnya itu digantikan dengan yang lain, yaitu memang menjaga ternak yang memang sangat dibutuhkan yang sekian banyak dan kemudian tidak bisa tercover oleh manusia, termasuk juga menjaga sawah ladang yang kemudian diikuti dengan berburu atau sebagai pelacak. Nah, di luar itu memelihara anjing ini tidak diperkenankan, apalagi hanya sebagai gaya hidup untuk kemewahan, untuk menjadi keren begitu ya, walaupun memang ada yang kelihatan segar, sehat, ada yang besar itu bisa diajak jalan-jalan. Sehingga pengecualian kemudian tersebut itulah yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ikut-ikutan sebagaimana kebanyakan manusia, orang-orang yang nonis gitu ya, sehingga nanti malah akan menghalangi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apalagi sampai kemudian masuk rumah dan kemudian menjilati pemiliknya dan barang-barang lain yang bersih ya. Karena kenapa? Jelas jilatan anjing ini adalah termasuk najis yang besar, najis mughaladah ya, yang harus dibersihkan dengan 7 kali, salah satunya dengan memakai debu atau pasir. Karena itulah pada dasarnya para pendengar sekalian, yang dikategorikan selain yang di bawah ini barulah yang boleh dipelihara oleh manusia. Jadi selain daripada hewan yang menimbulkan bahaya atau kerusakan, ular, singa, harimau, ya jangan sampai menjadi pemeliharaan ini. Karena apa? Bisa boleh jadi jadi bahaya bagi dirinya, ular ini yang berbisa, terus kemudian lepas, ucul, ya apalagi singa, harimau, ya. Jadi jangan sampai la dororo wala diror, ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Atau juga yang memang hewan-hewan yang pada dasarnya dilarang untuk dimakan, ya salah satunya adalah babi seperti itu. Dan juga hewan yang termasuk satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang, maka sesungguhnya lah yang terbaik hewan jenis ini jangan sampai dipelihara di rumah, tapi diserahkan kepada yang berwenang. Yang lain adalah kebun binatang ataupun juga di satwa, suaka marga satwa maksud saya, yang itu adalah dilindungi oleh pemerintah. Maka itulah para pendengar, sekali lagi dengan kehati-hatian kita yang di era globalisasi ini tidak ikut-ikut gaya hidup yang tidak sesuai dan yang dituntunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.